Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa saat setelah Chol-min meminta Garam mengganti rugi handphonenya, tampaknya Chol-min sekarang senang karena mendapatkan handphone barunya. Garam menanyakan apakah dia suka, dan Chol-min mengatakan tentu saja, karena ini adalah model yang jauh lebih baik daripada handphone yang sebelumnya. Garam menanyakan karena mereka sudah selesai mengganti ponselnya, apakah sudah saatnya bagi mereka untuk memulai kencan seriusnya. Chol-min mengatakan kalau begitu mereka bisa memulainya dengan bersenang-senang di daerah yang sangat ramai. Chol-min menanyakan apakah dia memiliki rencana tertentu, dan Garam mengatakan dirinya sudah memiliki rencana akhir yang sudah dirinya tentukan. Akan tetapi sebelum dirinya memulai rencana akhirnya, dirinya akan mengikuti petunjuk dari Chol-min terlebih dulu, dan Chol-min mengatakan kalau begitu dirinya akan membawanya jalan-jalan. Sekarang kita berpindah ke sebuah restoran, di mana Garam tampaknya senang sekali bisa memakan pasta layaknya orang Itali. Bukan hanya itu, Chol-min juga mengabadikan momen kebersamaannya dengan Garam yang sedang sangat sibuk dengan makanannya. Tidak hanya sekedar makan di restoran saja, Garam dan Chol-min sekarang sedang disibukkan dengan bernyanyi di tempat karaoke. Saking bersemangatnya, Garam bahkan bisa mendapatkan nilai sempurna pada nyanyiannya, dan Chol-min tentunya merasa sangat terkesan. Setelah bersenang-senang di tempat karaoke, Garam mengajak Chol-min untuk melihat sebuah toko, dan tampaknya Chol-min rasa ini tidak buruk juga. Tampaknya, toko tersebut adalah sebuah studio foto, di mana Garam dan Chol-min melakukan sesi foto bersama, layaknya seorang pasangan kekasih. Jikalau kalian mengira ini akan menjadi genre bucin, kalian salah besar karena kalian harus menonton sampai adegan proyek NTR muncul. Tidak hanya melakukan sesi foto bersama, Garam dan Chol-min sekarang juga menaiki wahana berputar bersama yang penuh dengan kesenangan. Di samping itu, operator wahana berputar memberitahu jika dirinya akan menaikkan ketegangan wahananya sampai ke tingkat maksimal. Alhasil, Garam malah secara tidak sengaja terbang tinggi dan membuatnya keluar dari tempat duduknya. Akan tetapi hal yang mengejutkan adalah Garam malah kembali duduk di wahana berputar tersebut dengan posisi tubuhnya yang duduk di atas Chol-min. Tentu saja, Chol-min jadinya salah tingkah karena Garam malah duduk di atasnya seperti sedang ingin menggodanya. Terlebih lagi, senyuman manis Garam membuat Chol-min hanya bisa terdiam kaku sembari wajahnya yang memerah. Operator wahana tampaknya sangat bangga membuat pasangan muda jadinya dimabuk cinta, dan tampaknya manusia terbang itu adalah Chol-min sendiri. Chol-min tampaknya sangat puas bisa menikmati waktu bersamanya dengan Garam yang sudah seperti pacarnya sendiri. Garam mengatakan dirinya hari ini benar-benar bersenang-senang, terlebih ini adalah pertama kali dirinya merasakan apa itu yang namanya kencan. Garam mengatakan karena waktunya sudah tiba, apakah sebaiknya mereka segera melancarkan rencana akhir yang dirinya sebutkan sebelumnya. Chol-min menanyakan dirinya sebenarnya penasaran memangnya rencana akhir seperti apa itu dan di mana mereka akan melakukannya. Berpindah ke lain tempat, sekarang Ye-jin tampaknya sedang mengikuti les untuk masuk ke perguruan tinggi. Seorang guru les menjelaskan tentang gambaran kelompok manusia menggunakan teknik aliran kesadaran dan digambarkan seperti sebuah lukisan. Guru les itu juga menjelaskan tentang karakter seorang Ipen yang merupakan contoh khas dari seorang wanita yang menderita batin akibat perselingkuhan suaminya. Bersamaan dengan itu juga, Ye-jin sedang sangat gelisah karena Chol-min sama sekali tidak mengangkat ataupun membalas pesannya sama sekali. Ye-jin berpikir kenapa Chol-min melakukan sesuatu seperti ini dan memangnya dia ada masalah apa sampai belum memberikan kabar apapun padanya. Meskipun dia kehilangan ponselnya, seharusnya dia masih memiliki waktu untuk pergi ke warnet dan mengabarinya melalui sosmed. Ye-jin berpikir apakah ada masalah serius yang menimpa pacarnya, dan seketika itu guru les menegur Ye-jin yang tidak fokus. Guru les menanyakan kenapa Ye-jin selalu memandangi ponselnya di saat dirinya menjelaskan, dan Ye-jin tentunya meminta maaf. Guru les mengatakan jika Ye-jin jadi terlalu sombong hanya karena mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian simulasi kemarin, tapi dalam hatinya Ye-jin sangat kesal mendapatkan ceramah ini.
Akan tetapi, Yejin merasa perkataan guru les ada benarnya karena berkat gangguan dari Garam, dirinya sekarang harus segera memulihkan rutinitas belajarnya yang mulai memburuk. Namun baru saja berpikir untuk memperbaiki cara belajarnya, Yejin malah langsung bermain handphonenya ketika melihat ada sebuah pesan masuk. Yejin tahu jika Jolmin tidak akan meninggalkannya begitu saja dengan tidak memberitahukan kabar, jadi dirinya akan langsung membalasnya. Namun rupanya, orang yang memberikan pesan tersebut adalah si kepiting Gaemi yang tidak lain adalah Garam, dan dia menyuruh agar Yejin segera melihat keluar jendela. Yejin tentunya sangat terkejut karena Garam tahu jika dirinya sedang berada di sini, dan dia sekarang menyuruhnya untuk melihat keluar. Benar saja, Garam sekarang sedang berada di atas gedung bola bowling dan melambaikan tangannya seperti sedang menyapanya. Yejin berpikir kenapa Garam bisa berada di sana, atau apakah dirinya sedang berhalusinasi karena dirinya terlalu stres diganggu oleh orang itu. Yejin berpikir apakah orang itu sedari awal mengikuti kegiatannya sampai tahu jika dirinya ada jadwal les di sini. Akan tetapi, Yejin lebih terkejut lagi ketika melihat adanya orang yang paling dirinya cintai malah bersama dengan orang yang paling dirinya benci. Yejin yang sangat terkejut dan tidak bisa percaya tentunya langsung berdiri tanpa disadari hingga membuat guru les berteriak apa yang sedang dia lakukan. Yejin yang masih sangat tercengang tentunya berpikir apa yang sedang Jolmin lakukan dengan wanita iblis itu. Para siswi lainnya yang penasaran tentunya berpikir memangnya apa yang sedang dia lakukan dan sepertinya dia sangat serius. Para siswi itu tentunya melihat ke arah yang sama dengan Yejin dan mereka berkata memangnya apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang itu. Awalnya sih, Garam dan Jolmin hanya memandang satu sama lain, namun tidak butuh waktu yang lama, Garam dan Jolmin melakukan adegan adu mulut di atas gedung sambil dilihat oleh banyak orang. Para siswi itu mengatakan bukankah adegan ini terlalu romantis, tapi guru les mengatakan kenapa bocah bau kencur itu bisa membuatnya menjadi iri. Para siswi itu mengatakan jika mereka benar-benar sangat serasi, di mana cowoknya adalah pria yang sangat tampan dan si cewek adalah wanita yang cantik dan manis. Namun tentu saja, mereka semua tidak tahu jika orang yang paling tercengang adalah Yejin, bahkan matanya sampai memerah melihat adegan tersebut. Setelah melakukan adegan adu mulut, Garam mengatakan dirinya mengira jika Jolmin hanyalah seorang anak polos yang baik hati. Garam mengatakan dirinya tidak menyangka jika anak polos seperti dia bisa memiliki sisi agresif dengan menyerangnya begitu brutal. Namun sekarang, Garam mengatakan jika ini adalah waktunya baginya untuk menyerangnya balik dan Jolmin langsung didorong ke tembok gedung di sisi samping. Tentu saja, Jolmin sangat merinding karena Garam dengan entengnya mendorongnya ke tepian tembok gedung seperti sedang ingin membunuhnya. Garam mengatakan agar Jolmin tidak perlu takut karena dirinya akan memberikannya sensasi tentang efek jembatan gantung. Garam mengatakan sekarang hatinya sedang berdegup dengan sangat kencang dan itu bukan karena dirinya takut dengan ketinggian. Garam mengatakan dirinya malah sangat berdebar-debar ketika sedang berada di atasnya, jadi sebaiknya mereka segera mulai ronde keduanya. Seketika itu, Garam dan Jolmin melakukan adegan adu mulut ronde kedua mereka di atas gedung, dan adegan ini tidak pantas ditiru ya teman-teman. Para siswi itu menanyakan apakah mereka tidak malu melakukan adegan sebrutal itu dengan posisi mereka yang sedang berada di tepian gedung. Akan tetapi ketika melihat Yejin yang merinding sambil mengeluarkan air matanya, mereka yang berada di sana menanyakan apa yang sedang terjadi padanya. Guru les menanyakan apakah Yejin baik-baik saja, tetapi Yejin tidak mendengarkan perkataan guru les sedikit pun dan hanya berfokus pada adegan orang yang dicintainya bersama dengan orang yang paling dirinya benci. Para siswi lainnya mengatakan agar Yejin kembali tenang dan ceritakan semuanya pada Pak Guru, apakah pria di atas sana adalah pacarnya. Namun ketika Yejin menangis, dia malah mendapatkan sebuah telepon dan membuat pandangannya teralihkan. Rupanya, orang yang menelponnya adalah pacarnya sendiri dan Yejin mengangkat teleponnya sembari gemetaran. Yejin masih mencoba berpikiran positif jika itu adalah pria yang mirip dengan Jolmin dan Jolmin yang asli sedang menelponnya. Akan tetapi, hal yang didengar bukanlah sesuatu yang seperti yang dirinya harapkan karena Jolmin yang berada di atas sana ternyata adalah Jolmin yang asli. Dalam telepon tersebut, terdengar suara adu mulut yang sangat brutal hingga membuat Yejin semakin menangis brutal tanpa bisa menunjukkan ekspresinya.
Tidak hanya itu, Garam yang sebenarnya menggunakan teleponnya Chol-min menunjukkan suara cepak-cepoknya dengan sangat nyaring hingga membuat amarah Ye-jin sampai ke puncaknya. Garam kemudian mengatakan jika beradu mulut dengan pacarnya ketua kelas memang sesuatu yang paling mendebarkan. Garam mengatakan dirinya berterima kasih karena ketua kelas telah menunjukkan pacarnya yang sangat manis ini padanya. Jadi ini adalah hadiah untuk ketua kelas. Garam memberitahu jika mulai dari sekarang ketua kelas bisa menyerahkan Chol-min seutuhnya padanya. Jadi jangan lupa berteriak banjai. Ye-jin yang sangat marah melihat orang yang paling dirinya cintai direbut. Tentunya dia berteriak dengan sangat histeris. Guru les mengatakan agar Ye-jin tenang dulu karena dirinya akan merapikan pelajaran hari ini dan memberikannya secara terpisah padanya. Guru les mengatakan agar Ye-jin berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah terlebih dulu, tapi sepertinya Ye-jin sudah kehilangan kesabarannya. Tanpa mendengarkan sedikit pun nasihat dari guru lesnya, Ye-jin langsung keluar dari ruangan belajarnya dan bergegas mendatangi gedung sebelah. Sambil terengah-engah menuruni tangga, Ye-jin berteriak jika dirinya akan membunuh wanita jalang itu meski dirinya harus masuk ke penjara. Melihat Ye-jin yang langsung buru-buru menuruni tangga, Garam mengatakan sepertinya rencana terakhir berjalan dengan sempurna. Garam sangat yakin jika ketua kelas sangat marah dengannya, terlebih dia sampai berlari secepat itu hanya demi bisa sampai kemari dengan cepat. Garam mengatakan mereka berdua harus segera kabur dari sini sebelum kaki atlet taekwondo itu sampai kemari karena kakinya sangat panjang. Garam mengatakan bukankah dia sudah tahu sendiri betapa menyeramkannya kaki mantan pacarnya itu setelah melihatnya secara langsung. Garam kemudian menyeret Chol-min sembari mengatakan jangan bengong saja seperti itu karena jika mereka tidak segera kabur maka Ye-jin pasti akan mengepung mereka. Setelah beberapa saat, Ye-jin akhirnya telah sampai di lantai teratas tempat bowling dan langsung membuka pintunya untuk melabrak mereka berdua. Akan tetapi, Ye-jin tidak menemukan siapapun orang yang berada di atas sana karena Garam dan Chol-min sudah kabur duluan. Sambil berteriak dengan sangat keras sampai bola matanya hampir keluar, Ye-jin mengatakan dasar Garam si wanita jalang. Ye-jin terus-terusan berteriak jika dirinya akan membunuh wanita jalang itu bersama dengan Chong-in bajingan yang mengkhianati kepercayaannya. Ye-jin terus-terusan berteriak di tepi gedung sembari mengatakan dirinya akan membunuh mereka berdua, tapi penampilan Ye-jin itu malah membuatnya terlihat seperti orang gila. Chol-min yang mendengar teriakan Ye-jin berpikir, apakah suara mengerikan itu dikeluarkan oleh Ye-jin, bahkan itu lebih menyeramkan daripada suara monster zaman purba. Chol-min merasa jika Ye-jin benar-benar wanita yang sangat menakutkan dan dirinya memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengannya. Garam mengatakan permainan petak umpet ini benar-benar sangat seru dan menyenangkan, bahkan dirinya bisa melihat kegilaan ketua kelas. Garam mengatakan dirinya tiba-tiba berpikir jika yang mereka berdua lakukan ini seperti pelarian cinta, di mana mereka kabur dari kejaran seseorang. Chol-min berpikir mungkin itu hanyalah sebuah ucapan yang diucapkan tanpa sebuah alasan dan tidak dimaksudkan untuk diseriuskan. Terlebih lagi, Chol-min tahu jika semua ini hanyalah untuk membalaskan dendam kakak perempuannya yang telah meninggal. Akan tetapi, Chol-min merasa jika perasaannya pada Garam bukanlah sebuah kebohongan setelah dirinya seharian berkencan dengannya. Chol-min kemudian menanyakan pada Garam karena dirinya penasaran kira-kira cowok seperti apa yang menjadi tipe idamannya. Garam menanyakan kenapa dia tiba-tiba menanyakan sesuatu seperti itu dan Chol-min mengatakan dirinya hanya sekedar penasaran saja. Chol-min mengatakan setelah dirinya berkencan dengannya, dirinya merasa ingin lebih mengenalnya dengan lebih baik dan tidak hanya memanfaatkan keuntungan seperti sebelumnya. Garam mengatakan kalau dia berbicara soal pria idamannya, mungkin dirinya tidak memiliki sesuatu yang spesifik. Akan tetapi, Garam mengatakan dirinya menyukai seorang pria yang kuat dan tidak akan pernah goyah dengan semua bebannya. Setelah berolahraga, Myung-jun mengatakan apakah sekretaris baik mengetahui alasan kenapa dirinya tidak pernah melupakan sedikit pun waktu berolahraga. Sekretaris baik mengatakan apakah itu mungkin agar Pak Wakil bisa mengatasi semua kesibukannya yang sangat padat. Myung-jun mengatakan dia salah, karena ketika dirinya berolahraga seperti ini, indera yang dirinya miliki akan menjadi semakin tajam. Myung-jun mengatakan olahraga juga memperkuat kemampuan kognitif seseorang, meningkatkan aliran darah ke otak, dan meningkatkan kemampuan mental.
Singkatnya, Myung-jeon mengatakan jika ini adalah rutinitas untuk membenci mereka sambil selalu berada dalam kondisi mental terbaiknya. Sekretaris Baek mengatakan dirinya paham jika Pak Wakil ingin bertahan dalam menghadapi kesulitan untuk membalaskan dendamnya. Myung-jeon kemudian menanyakan bagaimana dengan perkembangan proyek NTR dan Sekretaris Baek mengatakan dirinya akan melaporkan status terbarunya. Sekretaris Baek mengatakan Garam berhasil merayu Chol-min dan membawanya ke tempat hiburan sampai pada akhirnya dia membawa Chol-min ke kawasan akademi tempatnya Yejin belajar. Di sebelah gedung akademi tersebut, Garam menunjukkan aksi kasih sayangnya dengan sangat berani di depan banyak orang, termasuk di hadapan Yejin sendiri. Alhasil, perbuatan Garam dapat memprovokasi Yejin hingga membuatnya keluar dari ruangan belajarnya dan Myung-jeon menanyakan bagaimana kelanjutannya. Sekretaris Baek mengatakan menurut tim pengawasan mereka, Yejin sekarang ini masih dilaporkan membuat keributan di atas gedung sambil berteriak seperti orang gila. Bahkan, Yejin sampai harus dihentikan oleh beberapa staf yang menjaga gedung tersebut dan untuk selanjutnya pergerakan Yejin akan dilaporkan setiap 15 menit sekali. Myung-jeon mengatakan ini sungguh sangat luar biasa karena Garam telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Myung-jeon juga memberikan apresiasi pada Sekretaris Baek atas kerja kerasnya dan Sekretaris Baek mengatakan itu sudah menjadi tugasnya. Myung-jeon mengatakan seharusnya dirinya mempercayakan pengawasan dan perlindungan Hyena kepada bawahan yang sangat kompeten seperti dia sejak awal. Myung-jeon mengatakan dirinya terlalu bodoh karena mempercayakan Hyena pada orang-orang tolol dan tidak bisa berbuat apapun itu. Akan tetapi dalam hatinya, Sekretaris Baek mengatakan biarpun dirinya berada di sana, situasinya tidak akan banyak berubah. Dalam situasi seperti saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pengamanan yang layak pada Nona Hyena. Myung-jeon menanyakan di mana Garam sekarang, dan Sekretaris Baek mengatakan dia habis makan ramen di dalam rumah Chol-min, dan sekarang dia sedang dalam perjalanan pulang. Selain itu, Garam katanya memiliki sesuatu yang mendesak dan perlu dilaporkan secara langsung padanya, dan Myung-jeon mengatakan kalau begitu sebaiknya mereka segera berangkat. Myung-jeon mengatakan hari ini mereka akan melanjutkan perjamuan makan terakhirnya sembari melihat apa yang sudah Garam dapatkan. Setelah beberapa saat, Garam yang sedang bersantai seorang diri di dalam apartemen sangat senang melihat ayah angkatnya datang. Garam tentunya langsung menyambut Myung-jeon sembari mengatakan dirinya memiliki sesuatu yang harus dirinya tunjukkan pada ayah angkat. Akan tetapi, Sekretaris Baek malah berteriak pada Garam, dan Garam menanyakan kenapa Sekretaris Baek selalu berteriak padanya. Sekretaris Baek mengatakan dirinya tidak bermaksud membentaknya, tetapi bukankah dirinya sudah bilang agar dia selalu menggunakan gipnya. Sekretaris Baek mengatakan sekuat apapun kemampuan pemulihannya, kalau dia tidak memakai gip, maka tulangnya yang retak itu akan menjadi semakin parah. Garam menanyakan kenapa Sekretaris Baek begitu khawatir padanya, terlebih seharusnya Sekretaris Baek tahu jika dirinya tidak bisa merasakan rasa sakit. Akan tetapi, Myung-jeon mengatakan agar Garam mendengarkan Sekretaris Baek karena mau sekecil apapun patah tulang, tetap saja itu akan mengganggunya di masa depan. Garam tentunya menuruti perkataan Myung-jeon sembari mengatakan dirinya akan mulai menggunakan gipnya ketika dia berangkat sekolah nanti. Sekretaris Baek benar-benar kesal karena Garam tidak pernah mendengarkan apapun yang dirinya katakan padanya. Myung-jeon kemudian mengatakan apa yang ingin dia laporkan secara terpisah padanya dan langsung saja pada intinya sekarang. Garam mengatakan dirinya mendengar dari percakapan Yoonjin dan Yejin jika kematian Hyena bukan karena depresi atas pembulian mereka. Garam mengatakan jika Hyena diseret oleh Cha So-yoon dan yang lainnya untuk melompat dari atas gedung, dan itu tentunya membuat Myung-jeon jadinya sangat syok. Sekretaris Baek menanyakan apakah dia sudah gila sampai mengatakan hal itu dan membuat Pak Wakil Presiden sampai terkejut. Sekretaris Baek menanyakan apakah dia sudah memastikan informasi ini karena mereka tidak bisa mengakhiri semua ini dengan permintaan maaf saja. Garam mengatakan meskipun kebenarannya masih belum terungkap, tetapi dirinya dengan jelas mendengar jika Hyena dipaksa untuk melompat dari atap. Jika Sekretaris Baek tidak percaya, maka dia bisa mengeceknya sendiri ke dalam kamera perekam yang sudah dirinya serahkan pada tim pengawas, dan Sekretaris Baek menanyakan kenapa dia tidak membawanya saja. Namun karena sangat terkejut dengan fakta kematian anaknya, Lee Myung-jeon tentunya langsung menjadi lemah sampai tidak mampu berdiri sendiri. Garam tentunya dengan sigap langsung menopang ayah angkatnya sembari menanyakan apakah ayah angkat baik-baik saja.
Sekretaris Baek tentunya juga mencoba untuk membantu Myung-jeon, tapi Myung-jeon mengatakan dirinya sejak awal sudah sangat curiga. Myung-jeon yang sangat marah mengatakan jika firasatnya benar, jika Yena bukanlah tipe seseorang yang akan bunuh diri hanya dengan ancaman dari seseorang. Garam mengatakan mungkin ini bukan pertanyaan yang tepat untuk situasi sekarang, tetapi dirinya berani bertanya untuk meringankan perasaannya. Garam mengatakan sebelum dirinya memasang gips di lengannya malam ini, apakah dirinya diperbolehkan untuk memakai dapur sebentar. Myung-jeon mengatakan kalau dia mau menggunakan dapur, sepertinya dirinya juga memiliki hutang yang harus dirinya bayar sedikit demi sedikit pada Yejin. Myung-jeon mengatakan jika Yejin selalu memberikan banyak makanan pada Yena, jadi dirinya mengizinkan Garam untuk menggunakan dapur malam ini. Myung-jeon mengatakan agar Garam memberikan banyak makanan pada Yejin, sampai-sampai membuatnya puas kekenyangan. Myung-jeon ingin agar Garam membuat Yejin mendapatkan 2 kali lipat dari jatahnya, dan Garam mengatakan serahkan semua itu padanya. Melihat Garam yang dengan penuh semangat membuatkan makanan, Sekretaris Baek tidak bisa membayangkan momen mengerikan seperti apa yang akan terjadi besok. Sambil memegangi tang dengan sebuah bahan makanan yang disensor, Garam mengatakan kalau begitu sang Master Chef akan segera mulai memasak.